Selamat siang Ibu Silvana, perkenalkan Bu, nama saya Jessica Sumorang, NIM 250201010224143. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS dari mata kuliah Metode Penelitian Manajemen. Fokus telaah terdiri dari tugas akhir pertama, regresi linear berganda, disiplin kerja dan gaya kepemimpinan mempengaruhi kinerja. Tugas akhir kedua, SEM PLS, kesadaran dan e-filing berpengaruh terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan. Fokus review, kritik utama didapatkan dari bukti dari naskah dan menghasilkan solusi perbaikan. Inti dari penilaian, apakah bukti dan metode yang digunakan benar-benar mendukung kesimpulan penelitian? Kritik utama dari tugas akhir yang pertama. Yang pertama, fenomena. Latar belakang belum didukung data kuantitatif langsung tentang masalah kinerja, disiplin, atau kepemimpinan. Yang kedua, sampling. Sampel 105 sudah dihitung, tetapi teknik dan prosedur pemilihan responden belum dijelaskan spesifik. Yang ketiga, interpretasi statistik. Hasil signifikasi kurang dari 0,001 menunjukkan bukti statistik, tetapi tidak otomatis berarti ukuran efek sangat kuat. Yang keempat, kesimpulan. Desain survei cross-seksional tidak cukup untuk klaim kausalitas yang kuat. Bukti naskah dan solusi dari tugas akhir yang pertama. Yang pertama, pada naskah disebutkan populasi 142 orang, sampel 105, perhitungan 104,74. Naskah belum menjelaskan secara spesifik bagaimana 105 responden dipilih. Solusinya, jelaskan teknik sampling, kriteria responden, dan prosedur pemilihan agar representativitas dapat dinilai. Yang kedua, pada naskah disebutkan koefisien X1 sama dengan 0,660, X2 sama dengan 0,445, hasil signifikasi kurang dari 0,001. Peneliti menyebut pengaruh X1 sangat kuat dan signifikan. Solusinya, bedakan koefisien, signifikasi, dan ukuran efek. Gunakan standardized koefisien jika ingin membandingkan pengaruh relatif. Bukti statistik tambahan dari tugas akhir yang pertama. Yang pertama ada reliabilitas, X1 sama dengan 0,937, X2 sama dengan 0,941, Y sama dengan 0,902. Kemudian normalitas, residual signifikasi sama dengan 0,185, lebih besar dari 0,05. Yang diuji adalah residual. Kemudian multikolinearitas, tolerance sama dengan 0,966, FIF sama dengan 1,035. Solusinya, yang pertama, evaluasi kemungkinan redundansi item, bukan hanya mengejar alfa tinggi. Kemudian, gunakan istilah yang tepat, residual tidak menunjukkan penyimpangan signifikan dari normalitas. Terakhir, jelaskan makna substantif FIF rendah, bukan sekedar menyatakan tidak ada masalah. Selanjutnya, kritik utama dari tugas akhir yang kedua. Yang pertama, konstruk penerimaan pajak. Diukur melalui kuesioner, berpotensi mengukur persepsi, bukan penerimaan pajak aktual. Yang kedua, diskriminan validity. Indikator Z1 memiliki loading lebih tinggi pada konstruk e-filing daripada konstruk yang seharusnya. Yang ketiga, sampel dan generalisasi. 100 responden dengan purposive sampling membatasi generalisasi hasil. Yang keempat, mediasi. Efek tidak langsung tidak signifikan. Dugaan penyebab eksternal tidak diuji sebagai variabel. Bukti naskah dan solusi tugas akhir yang kedua. Yang pertama, pada naskah disebutkan Z1 loading sama dengan 0,800 pada kepatuhan, tetapi 0,830 pada e-filing. Solusinya, periksa HTMT, teori, dan pertimbangkan revisi atau penghapusan indikator jika tidak sesuai. Yang kedua, pada naskah disebutkan HTMT tertinggi sekitar 0,876, efek mediasi atau P sama dengan 0,108 dan P sama dengan 0,085. Solusinya, jelaskan kedekatan konstruk, nyatakan efek mediasi tidak signifikan, dan dugaan penyebab hanya sebagai kemungkinan penelitian lanjutan. Perbandingan singkat dari tugas akhir yang pertama dan tugas akhir yang kedua. Kelebihan dari tugas akhir yang pertama yaitu model sederhana dan mudah diinterpretasikan. Catatannya, sampling, instrumen, dan interpretasi statistik perlu diperkuat. Sedangkan kelebihan dari tugas akhir yang kedua yaitu model lebih kompleks dan dapat menguji konstruk laten serta mediasi. Catatannya, validitas konstruk dan diskriminan validity perlu diperiksa. Kesimpulan dari perbandingan yaitu metode yang lebih canggih tidak otomatis membuat penelitian lebih kuat. Konsistensi seluruh desain penelitian tetap menjadi kunci. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Untuk tugas akhir yang pertama, perlu memperkuat fenomena, research gap, teknik sampling, adaptasi instrumen, dan ketepatan interpretasi regresi.
Untuk tugas akhir yang kedua, perlu memperjelas konstruk penerimaan pajak, misro model, diskriminan validity, ukuran sampel, dan interpretasi mediasi. Untuk keduanya, perlu membatasi generalisasi sesuai desain dan karakteristik sampel. Prinsip utama, masalah, teori, variabel, indikator, metode, hasil, dan kesimpulan harus dilakukan secara konsisten. Terakhir, sumber bukti dalam naskah. Pada tugas akhir yang pertama, identitas dan metode pada bab 1 sampai bab 3, hasil regresi dan uji asumsi pada bab 4, kesimpulan pada bab 5. Sedangkan untuk tugas akhir yang kedua, identitas dan metode pada bab 3, outer atau inner model dan mediasi pada bab 4, dan keterbatasan pada bab 5. Bukti yang digunakan berasal langsung dari naskah telaah. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih Bu, selamat siang.